Energinya tuh positif banget nih, ya. Iya, betul. Vibes-nya juga mesti positif Vibes-nya nih. tuh positif banget gitu. Dan pastinya merawatnya di estetika. Kita tuh boleh mengeluarkan sampai ratusan juta untuk perawatan. Hello, welcome back di podcast Skin Talk Estetika Dr. Avandi bersama saya, Yesi. Di podcast Skin Talk ini kita nggak cuma ngobrol soal karir dan profesionalisme, tetapi juga tentang gimana caranya tampil fresh and young, bukan dari penampilan saja, tapi juga dari mindset, semangat, dan energi yang kita bawa dalam setiap peran yang kita jalanin. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang super inspiratif. Beliau punya pengalaman lintas sektor nih, mulai dari marketing, CSR, perbankan, sampai kebijakan publik. Aktif juga sebagai akademisi, dosen, sekaligus entrepreneur. Beliau juga pernah mengikuti beberapa ajang beauty pageant dan bahkan mendapatkan juara. Salah satunya top 5 Putri Indonesia dan juara Putri Berbakat. Gak usah berlama-lama lagi deh, langsung aja kita sapa Dr. Fitri Primadona. Halo Kak Dona, Halo. Boleh menyapa audiens? Halo. Oke, Kak Dona ini kan dikenal punya banyak peran sekaligus nih. Kalau ditanya sekarang lagi paling fokus di mana nih? Atau memang semuanya berjalan beriringan? Wah, nggak kebayang sibuknya deh. Saat ini aku lagi mengembangin beberapa bisnis lain sih Kak, yang berbasis strategi, reputation building, dan juga long term sustainability. Jadi aku lagi fokus ke CSR, kemudian ini sebagai strategi value branding. Kemudian aku juga sibuk di beberapa pemberdayaan perempuan dari pendidikan, kemudian long term impact, dan juga aku punya forum diskusi logam mulia antusias. Di sini lebih ke bagaimana cara kita mencikapi literasi investasi keuangan, dan punya beberapa brand fashion, salah satunya Dona Mode Boutique, itu ready stock fashion dari UK dan US. Berarti bisa konsultasi tentang logam mulia dong ini? Oh, boleh banget. Nanti kita beda sesi ya tentang forum diskusi logam mulia. Iya, karena kan sekarang lagi hot-hotnya nih isu logam mulia. Iya, betul. Jadi, dan sekarang banyak pembelian FOMO ya. Jadi sekarang lagi turun langsung beli gitu. Mungkin next kita akan fokus untuk session logam mulia. ya, boleh. Oke, kalau boleh aku nih flashback sedikit nih, bagaimana sih awal perjalanan karir Kak Dona sampai berada pada posisi sekarang ini? Kan tadi udah banyak banget ya yang dilakuin gitu. Jadi aku tuh mulai karir Kak di salah satu industri pertambangan di BUMN di Indonesia. Dari sana masuk ke dunia marketing dan CSR, kemudian berkembang ke sektor kesehatan dan asuransi. Dan di fase itu aku tuh belajar bagaimana perusahaan membangun reputasi, bukan hanya profit ya dari segi profit, tapi juga dari bagaimana kita impact sosialnya kayak gitu. Jadi akhirnya mendalami CSR, jadinya lebih ke program-program CSR gitu. Jadi frameworknya stakeholder trust. Gitu. Oke, keren ya CSR. Dulu saya juga mimpi pengen dealing dengan CSR, tapi ya sekarang jadi interviewernya Kak Dona nih. Oke, Kak Dona nih juga ternyata nih baru tahu nih awardee untuk LPDP ya, dan melanjutkan studi sampai PhD. Keren sekali loh. Seberapa besar sih pengalaman dari akademik itu membentuk perspektif dari dunia profesional? Tentunya sangat besar ya, dan sebagai awardee LPDP S2 dan S3, dari mulai saya S3 Dokter Manajemen Bisnis di IPB University, dan dari perspektif itu saya percaya bahwa sustainability ini bukan lagi pilihan tetapi bagian dari positioning brand. Dan konsumen sekarang juga membeli bukan cuman produk ya, tapi juga value. Dan di sini juga konsistensi maupun brand juga saya build sendiri. Jadi konsistensi itu perlu sih. Dari semua perjalanan karir, momen mana sih yang paling bikin wow gitu? Ya, oh ini turning point banget nih sampai akhirnya membentuk Kak Dona nih jadi seperti sekarang ini nih.
Turning point ini adalah ketika menyadari bahwa saya ingin berada di posisi strategis, itu bukan hanya eksekutor ya Kak tentunya, tapi juga saya percaya memegang peran strategis di bidang marketing juga tentunya melihat bagaimana keputusan ini dapat mengubah performa dan reputasi organisasi, tapi juga membangun suatu yang berdampak. Menurut saya bukan hanya bekerja dalam sistem, tapi juga memberi warna pada sistem itu Kak. Memberi warna kalau Full color. Full color. Jadi kalau melihat ya jadi perjalanan kan udah jauh nih, full color juga. Ada nggak sih prinsip atau value tertentu yang selalu dipegang sampai saat ini? Ya tentunya value, integrity, long term vision itu bagi saya di dunia CSR ya maupun bisnis, saya percaya bahwa pada akhirnya reputasi aset itu terbesar yang kita miliki. Jadi menurut saya aset terpenting dalam hidup itu mempengaruhi semuanya. Oke. Jadi termasuk tadi ya nilai-nilai tadi itu ya. Ya, jadi reputasi itu penting. Dari pengalaman Kak Dona di berbagai sektor nih, biasanya tantangan apa sih yang paling sering muncul dalam perjalanan profesional gitu? Kalau bicara lintas sektor ya Kak, dari korporasi, sustainability, sampai bisnis pribadi gitu, tantangan yang paling konsisten itu sebenarnya bukan teknis ya, tapi lebih ke adaptasi dan ekspektasi kalau menurut aku. Jadi setiap sektor itu punya culture, speed, dan pressure yang berbeda pastinya ya. Kalau menurut saya sih bagaimana kita tetap relevan, tetap kredibel, dan tetap punya positioning yang jelas di tengah perubahan yang sekarang ya, propaganda. Ya. Jadi mungkin lebih ke menjaga reputasi, karena ketika kita bermain di ranah strategi atau branding, itu keputusan kecil pun kita bisa berdampak besar seperti itu. Oke. Nah, dengan peran dan tanggung jawab yang cukup besar itu, gimana sih cara Kak Dona untuk menjaga konsistensi dan tetap tampil optimal di setiap kesempatan lah yang terjadi gitu? Aku selalu percaya pada preparation dan self management sih. Jadi optimal itu bukan berarti selalu sempurna, tetapi selalu siap. Dan aku juga punya 3 hal ya: clarity of direction, disiplin eksekusi, dan self care. Jadi karena performa itu profesional itu sangat dipengaruhi oleh energi. Kalau menurut aku sih energi kita tuh mempengaruhi semua gitu Kak. Ya, jadi tadi pas ketemu udah kayak energinya tuh positif banget nih ya. Iya betul. Vibes-nya juga mesti positif nih. Vibes-nya tuh positif banget gitu. Jadi jadinya, secara mental maupun fisik itu tentunya kita juga harus bisa merawat diri. Dan pastinya merawatnya di estetika. Oke, dan ini ya sebagai perempuan aktif di banyak bidang tentunya ya, kan tadi udah sebagai entrepreneur juga gitu. Ada pesan yang bisa disampaikan untuk perempuan lain nggak yang ingin terus berkembang dan berani mengambil peran yang lebih besar? Tentunya kan tadi juga termasuk ke pemberdayaan ya. Iya, betul. Kira-kira gimana? Kalau menurut aku jangan menunggu merasa siap. Karena banyak perempuan itu banyak overthinking sekarang ya, melangkah. Sementara banyak yang mungkin berperan ganda sebagai istri, perempuan, dan juga mungkin dari kantor harus menyiapkan untuk anak bekal sekolah, atau mungkin pulang kantor harus disibukkan dengan kesibukan yang lain, atau mungkin double job gitu ya. Nah, ketika perempuan memiliki akses kemandirian secara ekonomi, dan dampaknya bukan hanya dari dirinya tapi generasi berikutnya. Dan yang paling penting tetap merawat agar bisa confidence tetap di estetika klinik. Kalau menurut Kak Dona secara personal, kita apa sih arti dari Fresh and Young? Jadi lebih kepada fisik, mindset, atau justru kombinasi keduanya? Ya ini kan seiring dengan Estetika Dr. Avandi ya, kita punya tagline Fresh and Young ya gitu. Kalau buat aku, Fresh and Young itu bukan soal angka usia ya tentunya Kak, tapi sebagai peneliti consumer behavior dan loyalitas konsumen tentunya, saya belajar suatu hal yang membuat seseorang itu terlihat young, itu bukan wajah dulu nih, tapi energinya. Saya percaya energi positif, positive vibes. Jadi energi itu datang dari 2 hal, yaitu mindset yang terus berkembang dan perasaan nyaman terhadap diri sendiri, itu ada penelitiannya, dan
Saya percaya bahwa growth mindset itu bukan dibikin kita relevan, tapi merawat diri bikin kita sustain. Jadi di sini saya mau menekankan bahwa sejujurnya merasa confidence atau positive vibes itu karena kita membawa aura yang berbeda. Dan aura positive vibes itu dalam psikologi konsumen ini ada konsep namanya self preparation theory. Jadi di sini kita memperlakukan diri kita, Kak, itu sebagai value yang bernilai. Jadi untuk kita memulai perilaku lebih percaya diri dan confidence seperti itu. Wah, keren sekali nih jawabannya dengan seorang PhD ya. Memang betul ada penelitiannya sendiri. Kayak gini nambah ilmu nih buat saya nih. Betul, harus merawat diri. Jadi penelitian itu membuktikan bahwa jika kita memiliki energi positif, dengan kita merawat diri itu akan terpancar energinya. Ya, jadi akan mempengaruhi lingkungan sekitar kita. Betul sekali. Oke. Sebagai profesional yang sering tampil di forum nih, akademik maupun publik, seberapa besar sih peran self care dalam menjaga performa dan kepercayaan diri dari Kak Donna itu? Saya sering presentasi di berbagai konferensi internasional, terakhir kemarin di Groningen University di Belanda. Jadi sebagai speaker juga forum kebijakan dan pertemuan lintas institusi di berbagai negara, itu saya sadar bahwa personal present itu bagian dari komunikasi strategis. Nah, menurut saya sebagai PhD di bidang marketing nih, Kak, ini saya paham bahwa first impression itu bukan superficial, tetapi juga bagian dari trust building gitu, bagian dari trust building. Dan menariknya nih, Kak, dalam studi perilaku konsumen di salah satu penelitian bahwa perilaku konsumen ada konsep namanya self reward consumption. Jadi itu orang cenderung mengalokasikan pengeluaran besar untuk dirinya setelah mencapai milestone tertentu. Nah, jadi ini unik sekali, Kak. Jadi sebagai bentuk self reward, kita tuh boleh mengeluarkan sampai ratusan juta untuk perawatan. Itu boleh banget karena kenapa? Di sini bukan selalu soal vanity ya, Kak, tapi lebih ke dalam literatur consumer psikologi itu bisa masuk dalam kategori symbolic self-completion dan self-investment behavior atau reward after achievement, Kak. Jadi kita melihat sebagai pengeluaran itu dalam teori perilaku konsumen bisa dilihat sebagai bentuk afirmasi identitas dan pencapaian. Jadi kalau kita perawatan nih, aku mau perawatan nih di klinik estetika gitu kan, nggak apa-apa aku ngeluarin banyak, tapi kita punya self reward dan kita punya tadi energi positive vibes yang bagus gitu. Jadi selama dilakukan secara sadar, profesional dan bukan karena insecurity ya. Karena kan banyak ya, Kak, yang kayak kita mau ke klinik kecantikan, karena aku insecure nih, karena aku jerawatan gitu. Sekarang kayaknya udah beralih generasi ya, Kak. Lebih ke bagaimana kita bisa menimbulkan positive vibes itu dan menjadikan energi positif untuk misalnya kita mau bekerja atau kita interview atau kita mungkin mau meeting dengan klien. Nah, apalagi hidup di Jakarta ya, Kak. Ya, betul ini dengan sekali. tekanan kerja dan polusi dan ritme cepat dan menjaga kualitas kulit itu penting banget. Menjaga kesehatan kulit dan bukan sekedar estetika, tetapi juga resilience gitu. Ya, berarti intinya merawat diri itu menjadi self reward, terus dan selanjutnya juga sudah menjadi suatu kebutuhan ya pada akhirnya ya untuk kita yang perempuan-perempuan nih. Jadi bukan kita insecure ya, tetapi lebih merawat diri itu penting dan penelitiannya juga udah valid. Itu akan memberikan energi positif yang berdampak pada karir kita, kemudian cara kita untuk personal branding tentunya. Oke, jadi karena sudah merupakan sebuah kebutuhan pada akhirnya, jadi memang kita sangat perlu untuk merawat diri untuk perempuan-perempuan di sana ya, teman-teman semua. Oke, saya ada pertanyaan lagi nih di tengah jadwal yang padat. Apakah ada kebiasaan sederhana atau ritual kecil yang Kak Donna lakukan nih supaya tetap fresh and young gitu? Pastinya dong, kita harus tetap fresh and young. Jadi kalau saya sih, Kak, sangat disiplin ya, terutama lebih ke maintenance sih.
Jadi kalau seperti saya membuat strategic plan di kantor, nah saya juga punya planning untuk diri saya sendiri pastinya. Nah itu saya juga olahraga rutin. Kebetulan saya ikut runner ya, komunitas di GBK namanya Runnerhood. Nah mungkin kayak sih mau berpartisipasi. Masih harus menumbuhkan keberanian dan kekuatan. Oke. Jadi salah satunya saya memang suka lari ya dengan komunitas di GBK, kemudian membaca jurnal supaya tetap intellectually stimulate gitu ya, untuk melakukan treatment yang sesuai kebutuhan kulit, karena saya juga percaya bahwa investasi waktu dan uang itu dan juga pendidikan bagus untuk pekerjaan, bisnis juga, tapi jangan lupa kita harus investasi pada kulit kita juga, terutama wajah itu penting ya. Jadi wajah kita adalah personal branding asset gitu. Jadi saya menamakannya personal branding asset. Jadi sebagai seorang yang pernah ikut beauty pageant ya Kak, tentunya saya juga beberapa pengalaman gitu ya. Dan beberapa juara di beauty pageant, ikut top 5 Putri Indonesia. Saya juga belajar bahwa merawat diri itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk menjaga standar kita sendiri. Ya, seperti itu. Pertanyaan terakhir nih, boleh nggak sih kasih kayak satu tips sederhana gitu dari Kak Donna nih untuk para audiens agar tetap merasa stay confident dan fresh and young meskipun aktivitasnya padat gitu? Kalau dari saya sih jangan pernah merasa bersalah saat memprioritaskan diri sendiri ya. Dalam riset gender dan peran gender perempuan, ini kembali lagi ke penelitian ya, karena saya juga peneliti gitu ya. Jadi perempuan ini sering mengalami role overload ya. Jadi tadi yang seperti saya bilang, sebagai ibu, profesional, atau leader, atau mungkin istri, pulang kantor sudah sibuk gitu ya, dengan ibu rumah tangga. Semuanya dijalani sekaligus. Jadi kalau tidak conscious self care, kita itu brain out itu nyata. Jadi tips dari saya adalah rawat diri sebagai bentuk tanggung jawab, bukan kemewahan. Karena saat kita penuh, kita bisa memberi lebih banyak. Dan saat kita percaya diri, kita lebih berani mengambil keputusan. Dan saat kita merasa menilai atau bernilai, orang lain pun akan memperlakukan kita dengan lebih yang sama, seperti itu. Oke, jadi seru ya, maksudnya kalau kita penuh maka kita bisa memberi, penuh dalam segala hal juga. Betul, dong ya. Betul. Termasuk penuh dengan cinta, berarti kita bisa memberi penuh cinta kepada cinta. orang. Makanya kita harus isi tangki kita dengan penuh dulu, baru kita bisa memberikan kepada orang lain, tentunya dengan positive vibes. Oke, seru banget nih obrolannya, kalau dilanjutin bisa besok nih. Oke, banyak sekali insight-ment yang bisa kita ambil. Bukan hanya strategi marketing dan leadership, tapi juga bagaimana tentang perempuan untuk bisa memimpin dengan impact, tetap relevan dan tetap menjaga dirinya sendiri. Terima kasih yang banyak, thank you very much Kak Donna. Terus udah sharing semua cerita dan perspektifnya di Skin Talk. Dan buat kalian yang sudah mendengarkan obrolan hari ini, jadi pengingat bahwa tampil fresh and young itu bukan soal usia, tapi soal growth mindset, kontribusi, dan konsistensi dalam merawat diri dari dalam maupun luar. Sampai ketemu di podcast Skin Talk Estetika Dr. Avandi berikutnya. Stay confident, stay impactful, dan stay fresh and young.